Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anizanila Kirana dari NPM 1601 1025 002. Di sini saya akan membahas mengenai analisis gigi campuran Moyers dari blok tumbuh kembang gigi dan oklusi. Untuk pengertian dan tujuannya, yaitu pengertiannya Moyers Mixed Dentition Analysis adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan apakah gigi tetap yang belum tumbuh akan memiliki ruang cukup di lengkung gigi. Nah, metode ini sangat penting untuk mencegah crowding atau perlunya ekstraksi. Setelah itu ada Tujuannya untuk memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi, dapat menentukan cukup tidaknya ruang di lengkung rahang, dan yang terakhir digunakan pada tahap gigi campuran. Di sini ada keunggulan dan manfaat dari analisis gigi campuran Moyers. Untuk keunggulannya yaitu mudah dilakukan, tidak memerlukan alat yang rumit, hanya membutuhkan pengukuran lebar mesiodistal 4, incisivus mandibula, dan table Moyers, lalu tidak memerlukan fotoradiografi. Prediksi ukuran gigi yang belum erupsi dapat dilakukan tanpa paparan radiasi tambahan. Setelah itu ada manfaat dari analisis gigi campuran Moyers, yaitu memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi, terutama caninus dan premolar permanen. Setelah itu dapat mengetahui kecukupan ruang dalam lengkung rahang, dapat membandingkan ruang yang tersedia dengan ruang yang dibutuhkan, dan mendeteksi crowding atau spacing sejak dini. Nah, dasar perhitungan dari analisis gigi Moyers yaitu menggunakan gigi mandibular incisor sebagai acuan utama dalam metode Moyers untuk memprediksi apakah akan ada cukup ruang untuk gigi tetap yang akan tumbuh. Kenapa digunakan mandibular incisor? Karena mandibular incisor ini erupsinya lebih awal. Setelah itu memiliki korelasi dengan ukuran gigi yang belum erupsi dan variasi ukurannya relatif kecil. Di sini ada prosedur in the mandibular arch, yaitu langkah pertamanya mengukur 4 incisivus bawah. Dengan gunakan Goley gauge atau tooth measuring gauge, lalu ukur lebar mesiodistal terbesar dari keempat gigi incisivus bawah, ada gigi incisivus sentral dan gigi incisivus lateral. Dan dapat dicatat hasilnya di formulir analisis, seperti yang di kanan ini gambar. Lalu langkah kedua yaitu hitung ruang yang dibutuhkan untuk merapikan incisivus. Yang pertama, jumlahkan lebar 2 incisivus kiri yaitu sentral dan lateral, lalu settle gauge ke nilai itu, lalu letakkan satu ujung di midline gusi. Ujung satunya di sepanjang lengkung gigi kiri sampai sejajar ujung distal lateral incisor. Lalu tandai titik tersebut, itu merupakan posisi gigi saat sudah rapi. Setelah itu ada ulangi di sisi kanan. Kalau hasil cephalometrik menunjukkan gigi terlalu maju atau labial, posisi gauge digeser ke lingual untuk simulasi pergerakan gigi saat perawatan nanti. Lalu untuk langkah yang ketiga, ada hitung ruang yang tersedia setelah incisivus dirapikan. Dengan cara ukur jarak dari titik yang telah ditandai di garis lengkung gigi dari langkah 2 sebelumnya. Lalu ukuran diambil sampai ke permukaan mesial molar pertama permanen. Dan jarak ini menunjukkan ruang yang tersedia untuk caninus, ruang untuk 2 premolar, serta ruang tambahan jika diperlukan untuk penyesuaian posisi molar. Dan untuk langkah yang terakhir ada prediksi ukuran gigi caninus dengan 2 premolar. Menggunakan table Moyers dan terdapat 2 metode, yaitu ada long dan short methods. Hitung ruang untuk korelasi molar, yaitu dengan kurangi ruang tersedia dengan hasil prediksi ukuran gigi. Jika hasilnya negatif, maka akan terjadi crowding. Di sini karena ada dua metode, yaitu yang pertama ada long methods. Long methods ini tujuannya digunakan untuk prediksi ukuran gabungan gigi caninus dan kedua premolar di mandibula dengan presisi yang lebih tinggi. Cara kerjanya yaitu mengukur total lebar 4 mandibular incisor secara nyata. Lalu cari angka ini di tabel probabilitas untuk mandibular cuspid dan bicuspid. Di sebelah kanan angka tersebut, lihat rentang nilai ukuran gabungan gigi caninus dan bicuspid pada tingkat kepercayaan atau confidence level yang berbeda. Misalnya ada 95%, 75%, 50%, 25%, dan 5%. Di sini terdapat contohnya. Jika lebar 4 gigi seri bawah totalnya 22 mm dari tabel bisa didapat pada 95% confidence level, yaitu total cuspid dan bicuspid lebih kecil atau sama dengan 22,6 mm. Pada 75% confidence level, total cuspid
plus bikuspid sama dengan 21,4 mm. Dan pada 5% confidence level, total cuspid plus bikuspid yaitu lebih besar atau sama dengan 18,7 mm. Interpretasinya yaitu 75% confidence level dipilih sebagai prediksi klinis yang paling praktis, karena di sini memberikan keseimbangan antara resiko overcrowding dan spacing. Angka ini berarti 3 dari 4 pasien akan punya total gigi kaninus dan premolar yang tidak lebih dari 21,4 mm. Setelah itu, untuk yang short methods-nya, tujuannya yaitu cara cepat dan praktis untuk memprediksi ukuran gabungan gigi kaninus dan premolar, meski kurang akurat dan kurang mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin. Nah, untuk langkah yang pertama, ada tambahkan lebar total 4 gigi seri bawah, lalu akan dibagi 2. Contohnya, jika total 4 gigi seri bawah yaitu 22 mm, maka 22 dibagi 2 yaitu 11 mm. Dan dapat ditambahkan angka tetap 10,5 mm untuk prediksi gabungan gigi kaninus dan premolar di mandibula, dan 11 mm untuk prediksi gabungan gigi kaninus dan premolar di maksila. Contohnya, dengan total 4 gigi seri bawah yaitu 22 mm, maka prediksi mandibular cuspid plus bikuspid sama dengan 11, yaitu hasil bagi 2 ditambah dengan 10,5 karena ini merupakan gigi yang ada pada mandibula. Jadi totalnya 21,5 mm. Lalu di sini ada procedure in the maxillary arch. Nah, untuk prosedur di maxillary arch ini menggunakan tabel prediksi yang berbeda. Untuk gigi atas, kita dapat menggunakan tabel Moyers bagian maksila karena ukuran gigi atas umumnya lebih besar dibandingkan gigi pada mandibular. Lalu untuk yang kedua harus dikoreksi untuk overjet. Overjet ini pengertiannya merupakan jarak horizontal antara insisifus atas dan bawah. Saat insisifus atas dirapikan ke posisi ideal, kadang membutuhkan mundur, yaitu ini memakan ruang. Lalu perlu diperhitungkan dalam analisis. Setelah itu di sini ada tabel Moyers. Yang tabel Moyers yang kiri itu mandibular bikuspid dan cuspid, dan untuk maksilar yang kanan itu maxillary cuspid dan bikuspid. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara membacanya, yaitu kalau bisa dilihat di bagian atas yaitu ada 19,5, 20, 20,5. Nah, ini tuh merupakan jumlah lebar mesiodistal 4 insisifus bawah. Lalu untuk yang di kiri tabel merupakan dari baris presentase. Ini menunjukkan probabilitas. Jadi yang paling sering dipakai yaitu 75%. Artinya terdapat kemungkinan 75% bahwa ukuran gigi kaninus dan premolar tidak akan melebihi angka tersebut. Nah, perbedaannya untuk mandibular bikuspid dan cuspid dengan maxillary yaitu untuk mandibular di kaninus bawah dan premolar bawah, sedangkan maksilar yaitu kaninus atas dan premolar atas. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.